Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, saya Lis Ardaningsi dari SMA Negeri 1 Gunung Megang. Saya Ibu Maya Rusmalinda dari SMP 5 Gunung Megang. Saya Sri Dewi Betambunan dari SDN 18 Gunung Megang. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membuat atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual praktek kucing yang nantinya akan berperan sebagai supervisor, coach, dan kuci sebagai bergantian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi juga Ibu Maya. Bagaimana keadaan Ibu Dewi hari ini? Baik, sehat Ibu Maya. Oh baiklah Ibu Dewi, hari ini akan melakukan praktek coaching, betul? Betul Ibu Maya. Terus coaching dengan siapa Ibu Maya? Coachingnya Bu Lis. Oh, coachingnya Bu Lis. Oke Bu Maya, sebelum melakukan coachingnya, dimulai saya ingin bertanya-tanya dulu dengan Ibu Maya. Ya boleh Ibu Dewi, silakan. Terima kasih. Pada saat praktik coaching, nanti bagaimana rubrik penilaian pada percakapan coaching nanti Bu? Baiklah Ibu, untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan indikator alur tirta, yaitu pada saat coaching nanti harus ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, oke Bu. Terus nanti kompetensi coaching mana yang akan Ibu Maya kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti pada saat coaching dimulai, terus coachingnya bisa menjawab pertanyaan dari coach sambil berpikir dulu. Oke, baik. Berarti lebih spesifik lagi bisa mengarahkan coaching untuk bisa berpikir lagi agar dapat menggali ide-ide yang ada pada coaching. Ya, Bu, ya? Iya, benar Bu. Oh, oke. Kalau begitu silakan dipanggil coachingnya Bu. Oke Bu Dewi, izin memanggil Ibu Lis, terima kasih. Oke Bu Maya, silakan, sama-sama. Perkenalkan Ibu Dewi, ini Bu Lis Ardianingsi. Halo Bu, saya Ibu Sri Dewi Tambunan. Halo juga Bu, saya Lis Ardaningsi. Bisa dimulai ya Bu Dewi? Oh, silakan Bu. Oke Bu Lis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Maya. Ibu Maya sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Lis. Hari ini Ibu Lis bahagia? Alhamdulillah bahagia. Tapi ada sedikit permasalahan Ibu Maya yang sedang saya hadapi sekarang ini. Permasalahan apa ya Bu Lis? Kita bisa bahas percakapan kita hari ini. Begini Bu, rencana saya minggu depan saya akan melakukan aksi nyata modul 2.2 tentang implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi pada kompetensi sosial dan emosional. Karena saya belum pernah Bu Maya di kelas 12, ada waktu 1 minggu lagi Bu Maya. Tapi permasalahannya saya bingung karena saya belum pernah mempraktikannya secara langsung. Nah, mungkin dengan percakapan kita hari ini saya bisa mendapatkan ide dan gambaran tentang implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pada kompetensi sosial dan emosional, Bu. Oh begitu Bu Lis. Jadi masalahnya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pada kompetensi sosial dan emosional. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Lis dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan gambaran nanti bagaimana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pada kompetensi sosial dan emosional pada mata pelajaran fisika yang saya ampu, Bu. Oh, Bu Lis mengajar mata pelajaran IPA fisika ya? Iya, Ibu Maya. Terus bagaimana situasi di kelas sekarang ini, Bu Lis? Minggu lalu sebenarnya saya sudah mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pada KSE tadi, Bu. Nah, tetapi hasil dari minggu lalu saya hanya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi saja. Nah, permasalahan yang baru saya hadapi
bagaimana penerapan KSE-nya, Bu, dalam satu RPP itu. Jadi saya sudah melakukan penilaian diagnostik, yaitu ada anak yang senang belajar dengan model visual, ada juga kinestetik dan juga audio. Oh begitu. Terus kiranya apa yang bisa Bu Lis lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSI di kelas bisa terwujud? Saya akan membuat strategi atau model pembelajaran yang berbeda-beda, misalnya discovery learning, problem solving, dan lain-lain. Wah, ide bagus itu Bu Lis. Apakah ada ide lain Bu Lis? Ada, Ibu Maya. Rencananya saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi pada KSE. Nah, dengan adanya RPP tersebut, saya bisa melakukan pembelajaran saya sesuai dengan RPP tersebut, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, sampai pada penilaian. Terus bagaimana cara Bu Lis agar rencana tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bu Lis? Ya, Bu Maya, rencana saya akan mengajak rekan sejawat melihat saya mengajar di kelas. Nah, sekaligus melakukan supervisi akademik atau observer Ibu Maya untuk memantau praktik saya mengajar di kelas 12. Serta saya akan meminta kepada murid kelas 12 untuk merefleksikan hasil pembelajaran saya di kelas 12. Nah, dari hasil refleksi tersebut, jadi saya bisa mendapatkan umpan balik sejauh mana ketercapaian saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSE tersebut, Bu Maya. Wah, mantap itu Bu Lis. Bagus ide-idenya. Terus sekarang apa yang harus Ibu Lis persiapkan? Ya, berarti RPP, kemudian nanti bisa saya siapkan video pembelajaran, alat dan bahan, karena nantinya ada praktik dan lain-lain. Luar biasa ya Bu Lis. Jadi dari percakapan kita tadi, kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? Rencana saya minggu depan, Bu Maya, di kelas 12 dengan materi listrik dinamis, Bu Maya. Nanti pada saat akan dilaksanakan Bu Lis, perlu dukungan siapa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSE agar bisa berjalan dengan sesuai harapan Bu Lis? Saya akan minta dukungan kepada teman-teman CGP di kelompok saya, Bu Maya. Saya akan sering konsultasi, minta masukan baik dengan teman CGP maupun dari pengajar praktik berarti ya. Masya Allah, bagus sekali Bu Lis. Terus siapa lagi? Bisa saya libatkan juga berarti rekan sejawat sesama mengajar mata pelajaran IPA Fisika ya, Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini sudah tergambar belum langkah-langkah apa yang akan Ibu Lis lakukan ke depannya? Alhamdulillah sudah, Bu Maya. Jadi tadi mulai dari pembuatan RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran, video pembelajaran, dan model pembelajaran juga disesuaikan. Kemudian saya akan melibatkan rekan sejawat, melibatkan siswa dalam merefleksikan pembelajaran sebagai bahan untuk umpan balik ya. Terus rencana minggu depan jadi dipraktikkan Bu Lis? Ya, insya Allah, Bu Maya. Setelah kita melakukan percakapan hari ini, bagaimana perasaan Bu Lis sekarang? Ya, sekarang perasaan saya menjadi lega dan tambah semangat dalam memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid-murid saya di kelas, Bu. Alhamdulillah, saya jadi penasaran hasil aksi nyata Bu Lis minggu depan. Bu Lis, jangan sungkan-sungkan ya berbagi dan sharing dengan saya. Baik, Bu Maya, saya akan menceritakan hasil praktik baik saya mengajar di kelas. Setelah saya mendapatkan pencerahan hari ini tentang pembelajaran dengan materi listrik dinamis, Bu Maya. Nanti pada saat akan dilaksanakan Bu Lis, perlu dukungan siapa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSE agar bisa berjalan dengan sesuai harapan Bu Lis? Saya akan minta dukungan kepada teman-teman CGP di kelompok saya, Bu Maya. Saya akan sering konsultasi, minta masukan baik dengan teman CGP maupun dari pengajar praktik berarti ya. Masya Allah, bagus sekali Bu Lis. Terus siapa lagi?
Bisa saya libatkan juga berarti rekan sejawat sesama mengajar mata pelajaran IPA Fisika ya Bu ya? Nah, dari percakapan kita hari ini sudah tergambar belum langkah-langkah apa yang akan Ibu Lis lakukan ke depannya? Alhamdulillah sudah Bu Maya. Jadi tadi mulai dari pembuatan RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran, video pembelajaran, dan model pembelajaran juga disesuaikan. Kemudian saya akan melibatkan rekan sejawat, melibatkan siswa dalam merefleksikan pembelajaran sebagai bahan untuk umpan balik ya. Terus rencana minggu depan jadi dipraktikkan Bu Lis? Ya insya Allah Bu Maya. Setelah kita melakukan percakapan hari ini, bagaimana perasaan Bu Lis sekarang? Ya sekarang perasaan saya menjadi lega dan tambah semangat dalam memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid-murid saya di kelas Bu. Alhamdulillah, saya yakin, saya jadi penasaran hasil aksi nyata Bu Lis minggu depan. Bu Lis, jangan sungkan-sungkan ya berbagi dan sharing dengan saya. Baik Bu Maya, saya akan menceritakan hasil praktik baik saya mengajar di kelas. Setelah saya mendapatkan pencerahan hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSE. Terima kasih Bu Lis sudah sharing dengan saya. Kita sama-sama saling support satu sama lain ya. Saya juga banyak terima kasih Bu Maya atas waktu dan solusinya. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa coaching yang sudah Ibu Maya lakukan bersama Ibu Lis tadi. Sebagai coach sudah terlihat kalian sebagai mitra atau satu sama lain saling membantu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan indikator yang Ibu Maya sebutkan di awal tadi. Begini Bu Dewi, berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coachingnya juga sudah mengeluarkan ide-ide serta langkah yang ingin dilakukan. Sudah sangat jelas dari tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksinya tadi akan dilaksanakan minggu depan dalam bentuk aksi nyata. Tanggung jawabnya pun sudah nampak dari percakapan tadi Bu Dewi. Nah, dari hasil percakapan tadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer ya Bu. Yang pertama itu tujuannya jelas. Dari percakapan tadi ada identifikasi masalahnya berupa pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada KSE. Kemudian rencana aksinya sangat runtut, mulai dari persiapan, apa yang harus dilakukan, kapan itu akan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, serta tanggung jawab muncul pada saat coach ingin melaksanakannya dengan penuh komitmen. Salah satunya yaitu dengan melibatkan rekan sejawat, CGP, bahkan PP dalam bentuk aksi nyata. Dan setiap pertanyaan Bu Maya sampaikan juga tadi sangat berbobot untuk menggiring coach mengeluarkan ide dan praktik baik di kelasnya. Nah, dari ketiga kompetensi coach tadi, Bu Maya ingin mengembangkan yang mana lagi? Rencananya Bu Dewi saya akan masih mengembangkan pertanyaan berbobot tapi lebih eksploratif lagi dan dapat menggali lagi potensi kunci tersebut. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki potensi yang luar biasa. Mantap, keren, luar biasa Bu Maya ya. Terima kasih banyak Ibu Maya sudah melakukan coaching hari ini. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya sebagai observer ya. Sama-sama Ibu Dewi. Saya izin pamit dulu Ibu Maya ya. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang juga Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Baik Bu Lis. Oke, jadi sebelum proses coaching pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu Dewi. Oke, baik Bu. Jadi yang pertama nanti saya akan menilai coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dan nanti bagaimana Kuci menanggapinya. Oh, baik Bu Lis. Silakan. Ya, kemudian yang kedua, kita ada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan.
Di antaranya atau yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang nantinya akan Bu Dewi kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Sepertinya saya masih perlu pengembangan untuk poin mengajukan pertanyaan yang bobot, Bu. Oke, jadi poin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Lalu secara spesifik, nah apa yang perlu diamati? Sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Hmm, Kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saya nantinya bisa memahami masalah yang dihadapi coach saya dan mampu menemukan solusi bersama dengan coach atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Oke, baik Bu. Nanti saya akan amati pada bagian tersebut. Lalu yang ketiga nih, apa indikator dari ketercapaian pengembangan yang ingin dilakukan oleh Ibu? Sesuai dengan paradigma yang berpikir coaching, saya harus memiliki sikap fokus ada coaching. Hmm, Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap permasalahan coaching. ya. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat untuk menangkap perubahan yang terjadi selama Oke. pembicaraan Hmm, dan juga mampu melihat peluang baru serta masa depan terhadap permasalahan yang dihadapi coaching, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Dewi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Apa harapan Ibu setelah proses observasi kali ini? Saya ingin melihat apakah saya sudah bisa melakukan proses coaching dengan baik atau belum, Bu. Ya. Sudah sesuai belum dengan alur tirta atau sudah menjalankan dengan prinsip coaching. Oke, jadi cukup untuk diskusi pra observasi kita ya Bu ya. Nanti silakan Ibu lakukan coachingnya. Jadi semoga lancar untuk coachingnya hari ini ya Bu. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi juga Bu Dewi, apa kabar? Kabar baik, Bu. Bu Maya sendiri apa kabar? Agak kurang baik Bu Dewi. Loh, ada apa, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seceria biasanya. Itu dia Bu Dewi masalahnya. Ada waktu sekarang ini Bu Dewi. Oh, kebetulan, Bu. Hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Kalau Bu Dewi ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Oh, tidak apa-apa, Bu. Tidak masalah. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Oke lagi ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu Dewi, saya ini bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan sekarang, apa yang Ibu rasakan? Saya itu bingung Bu Dewi. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah. Lalu bagaimana, Bu? Ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajarannya. Jadi, menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa, Bu? Saya ingin curhat sama Bu Dewi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini, Bu. Oh, iya, Bu. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Terus terang Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk itu, Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah? Jadi begini Bu Dewi, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Ibu dengan siswa tersebut? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisi dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu. Oh, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah, itu tidak jadi masalah buat saya. Oh, apa bisa, Bu? Belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Bisa Bu, nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Oh, itu ide yang bagus, Bu. Selanjutnya,
bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya, lalu untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Laila secara daring, biar bisa dipelajari di rumah sehingga ia tidak ketinggalan pelajarannya. Menurut pendapat Ibu, siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Saya pikir saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 dan mereka bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Maya sudah menemukan solusi supaya siswa Ibu yang bernama Laila tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang terus akan saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat. Ibu Maya pasti bisa. Semangat Ibu Maya. Amin. Sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Maya. Oke Bu Dewi, luar biasa tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana Ibu melihat atau menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah memenuhi kompetensi coaching. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silakan Bu. Ya, jadi dari pengamatan saya, Bu Dewi sebagai coach dan tadi Bu Maya ya sebagai coachnya. Jadi tadi Bu Maya menghadapi permasalahan ada siswa yang membawa adiknya ke sekolah. Ya. Jadi tadi Bu Dewi sudah bagus ya menggiring Bu Maya sampai menemukan solusi terhadap anak tersebut. Nah, sudah sesuai dengan alur tirtanya tadi sudah ada, jadi tujuan tadi sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga jelas, kemudian rencana aksi tadi sudah Ibu tanyakan dan tanggung jawabnya tadi sudah. Nah, saya rasa sudah cukup bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira nih dari sudah yang Ibu tampilkan hari ini, apalagi yang kira-kira akan Ibu kembangkan kalau Ibu melaksanakan coaching lagi nantinya? Saya ingin lebih terampil lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi itu tadi ya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya rasa cukup untuk coaching kita hari ini ya Bu Dewi ya. Selamat menjalankan tugas sebagai guru ya Bu ya. Iya. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Lis. Assalamualaikum Bu Lis, apa kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Sebelum melakukan proses coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu. Oke, baik Bu. Yang pertama, saya akan menilai coachingnya yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya, Kemudian, saya juga akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. dan bagaimana coachnya nantinya menanggapi. Oke, baik Bu. Kemudian yang kedua, kita akan ada kompetensi coaching yang ingin kita kembangkan, yaitu berkehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Sepertinya saya masih perlu pengembangan untuk poin yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi pada poin mengajukan pertanyaan berbobot itu, iya Bu ya. Lalu Iya. apa yang secara spesifik perlu diamati? Sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, dan juga mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi saya nantinya bisa memahami masalah yang dihadapi coach saya dan mampu menemukan solusi bersama dengan coach saya atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baik Bu, nanti saya amati pada bagian tersebut. Lalu yang ketiga, apa indikator dan ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Sesuai dengan paradigma berpikir coaching, jadi saya harus memiliki sikap fokus pada coach, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap permasalahan coach,
memiliki kesadaran yang kuat untuk menangkap perubahan yang terjadi nanti selama pembicaraan dan juga mampu melihat peluang baru dan masa depan terhadap permasalahan yang dihadapi kucing. Baik, bagus sekali Bu. Pertanyaan terakhir ini, nanti apakah ada harapan Ibu setelah proses observasi tadi kali ini? Ya, saya ingin melihat apakah saya sudah bisa melakukan proses kucing dengan baik atau belum, sudah sesuai alur tirta atau sudah menjalankan prinsip kucing. Oke, saya rasa cukup Bu untuk diskusi kita supervisi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan kucingnya. Semoga lancar untuk kucingnya ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Lis. Ada apa nih pagi-pagi ngajak ketemuan? Kayaknya penting banget. Nggak penting-penting banget sih Bu. Ibu lagi sibuk nggak? Saya cuma mau di coaching sebentar nih. Enggak juga Bu Dewi, kebetulan saya lagi kosong. Ada apa nih? Mudah-mudahan saya bisa mencerahkan ya. Oh ya Bu Dewi, nanti dari pembicaraan kita, apa yang ingin Bu Dewi dapatkan? Begini loh Bu, saya sering kesulitan menumbuhkan minat belajar murid di kelas. Anak-anak sekarang cenderung pasif dan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya juga kurang bersemangat untuk mengajar. Saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk strategi pembelajaran agar murid-murid di kelas saya bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Tapi saya bingung nih Bu. Oh, jadi Bu Dewi ingin mendapatkan strategi-strategi pembelajaran agar murid bisa mengikuti pembelajaran secara aktif ya. Ya. Kira-kira nih pembelajaran yang seperti apa nih yang Ibu Dewi inginkan atau harapkan? Saya ingin kegiatan pembelajaran itu yang menarik buat murid-murid saya Bu. Menarik ya. Menurut Bu Dewi, bagaimana melihat minat murid itu sendiri? Dari keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Oke, bisa. Jadi menurut Bu Dewi sendiri, siswa atau murid yang aktif itu seperti apa? Menurut saya, murid yang aktif itu yang bisa merespon dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian, murid sekarang cenderung pasif dan sulit merespon, Bu. Ya, lalu menurut Bu Dewi, respon murid seperti apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin murid itu semua terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Ya. Misalnya, saya kan sering membuat diskusi kelompok dalam pembelajaran. Hmm, Saya ingin semua murid itu mau atau ikut bersama-sama dalam mengerjakan topik diskusi yang sudah saya berikan. Kemudian saya juga mengharapkan murid juga memberikan pendapat ketika berdiskusi dalam kelompok kecil, mengikuti jalannya diskusi dengan baik, dan tidak hanya menunggu hasil diskusi secara pasif. Jadi suasana kelas kan terlihat hidup Bu. Suasana kelas yang terasa hidup ya. Jadi seperti apa nih suasana kelas yang Bu Dewi inginkan? Ya itu tadi Bu, muridnya itu lebih aktif sehingga saya juga bersemangat mengajar. Apa saya yang kurang semangat ya Bu ya? Bagaimana kalau Ibu bisa menyimpulkan kalau Ibu sedang tidak bersemangat, Bu? Ya menurut saya kalau muridnya aktif, guru pun ikut bersemangat untuk mengajar. Ya bisa juga ya, Bu. Apa nih yang sudah Bu Dewi lakukan untuk membuat murid semangat dalam belajar? Sudah Bu, saya sudah membuat kegiatan diskusi kelompok. Hanya saja murid sekarang berbeda dengan kita dulu. Mereka tidak begitu tertarik untuk mengikutinya. Hanya sebagian murid saja yang lebih aktif terlibat dalam diskusi kelompok tersebut. Berbeda seperti apa ya, Bu? Bisa Ibu deskripsikan? Ya cenderung pasif Bu, seperti tidak ada semangat belajar gitu. Ya bisa juga ya, siswanya hanya diam ya. Kalau yang terjadi saat ini, bisa Ibu ceritakan kondisi kelas Ibu saat ini? Ya seperti itu tadi Bu, diam, ada yang sibuk sendiri, kerjakan tugas yang lain. Kemudian anak-anak itu hanya mengandalkan satu orang untuk menjawab permasalahan diskusi tersebut. Tidak mau mereka memberikan pendapat mereka masing-masing. Ya seperti tidak ada semangat belajar lah Bu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan murid tersebut tidak semangat belajar? Apa ya? Permasalahan diskusi yang kurang menarik mungkin Bu ya. Kurang menarik seperti apa, Bu? Bisa jadi karena saya tidak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin saja Bu ya. Oh, bisa jadi ya. Jadi pernah Ibu coba buat pertanyaan diskusinya yang
mengkaitkan dengan kehidupan nyata dari murid itu sendiri. Iya ya Bu, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau topik diskusi yang membosankan sehingga murid kurang bersemangat mengikuti jalannya diskusi ya Bu. Nah, berarti bisa nanti diperbaiki dari permasalahan dalam diskusi kan Bu? Oh iya ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira apa lagi nih yang perlu ditambahkan? Atau Ibu pernah apa yang pernah Ibu buat atau hal terbaik yang pernah Ibu buat selama mengajar? Saya pernah membuat LKPD yang menarik, kemudian sebagai media murid dalam berdiskusi. Nah, bisa tuh Bu Ibu buat kembali. Nah, jadi sejauh ini sudah dapat pencerahan belum Bu? Sudah Bu, saya akan memperbaiki permasalahan-permasalahan diskusi saya yang saya berikan pada murid saya dan yang akan mengkaitkan dengan kehidupan saya. Oke, lalu rencana Bu Dewi setelah ini apa? Saya akan membuat LKPD yang menarik yang mengkaitkan pada kehidupan nyata. Dan bila perlu saya tambahkan gambar-gambar yang menarik. Bisa, lalu nanti untuk membuatnya Ibu Dewi bisa belajar dari mana pembuatan LKPD seperti itu? Saya akan coba browsing dari internet. Kemudian saya revisi contoh yang ada dan saya sesuaikan dengan kondisi sekolah sekarang. Bisa juga ya Bu ya. Jadi kira-kira nih berapa lama untuk menyelesaikan LKPD tersebut? Kira-kira 1 minggu mungkin Bu ya, saya akan selesaikan. Oke. Apa Bu Lis perlu bantuan dalam merancang LKPD tersebut? Bagaimana agar Bu Dewi bisa merancang LKPD dalam waktu dekat? Saya akan melibatkan guru dalam komunitas belajar mata pelajaran saya Bu, yang ada di sekolah ini. Bisa. Lalu apa yang akan dilakukan? Saya akan mengajak mereka bekerja sama dalam merancang LKPD untuk dalam 1 semester ini agar pengerjaan LKPD tersebut lebih mudah dan cepat terselesaikan Bu. Oke, baik. 1 minggu cukup ya Bu ya. Lalu kita lihat lagi perkembangannya bagaimana. 2 minggu lagi kita ketemu lagi Bu ya. Jadi saya akan mengajar menggunakan LKPD yang telah dirancang. Kemudian saya ceritakan bagaimana suasana di kelas. Boleh, saya tunggu perkembangannya ya Bu ya. Oke, kita ketemu di sini lagi ya Bu sambil makan model. Sip lah, ini udah. Oh iya, sekarang sudah bel jam ketiga Bu. Saya masuk dulu ya. Luar biasa proses Kuci yang sudah Ibu Lis lakukan tadi. Bagaimana Ibu bisa menilai performa dari kompetensi tadi? Saya merasa sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Jadi tadi sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi, lalu tanggung jawab dari Kuci saya tadi ya Bu, dan memenuhi kompetensi kucing yang ini sudah ingin saya dapatkan. Oke Bu Lis, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya baik Bu. Dari pengamatan saya tadi, Kuci Bu Lis menghadapi permasalahan terhadap minat belajar murid yang rendah. Bu Lis sudah bagus, sudah mengiring hal-hal yang bisa dilakukan Bu Dewi sebagai Kuci Bu Lis. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan Kuci tadi? Untuk pelaksanaan kucing yang masih ingin saya kembangkan itu ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Nah itu saja yang masih perlu peningkatan menurut saya. Oh baiklah Bu Lis, saya rasa untuk kegiatan kita hari ini saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih sama-sama Bu. Sama-sama.